Antihero, sebuah karakter yang banyak diinterpretasikan orang dengan berbeda-beda. Dan kebanyakan orang mengartikan kata antihero itu sebagai karakter hero yang membunuh orang. Apakah salah? Enggak. Apakah benar? Enggak juga sih ya. Sebenarnya lebih dalam daripada itu. Jadi kalau buat gua, antihero itu adalah karakter hero yang secara kompas moralnya itu ngaco. Nah, jadi kalau kalian tahu ada kompas, tahu kan? Kompas itu kan bisa menunjuk arah lah ya. Utara, selatan, timur, barat gitu ya. Nah, ibarat ya kalau misalnya ada moral ya kan, baik dan benar. Nah, ini nggak rusak nih. Nah, kompas moral itu berantakan. Ini bisa gue bilang sebagai anti-hero sebenarnya. Jadi hero yang punya masalah moral. Jadi kayak masalah baik dan benarnya masih rancu. Makanya ya banyak anti-hero yang ya ngebunuh. Tapi apakah semua yang ngebunuh? Enggak juga. Jack Sparrow contohnya. Jack Sparrow itu adalah sosok bajak laut yang gue bilang kayak dia nggak bunuh orang sih. Dia nggak bunuh orang tapi dia nyolong. Ya nyuri. Nah itu salah satunya anti-hero. Salah satu contoh anti-hero. Bukan pure hero, bukan pure villain juga. Nah tapi kalau misalnya bang apa bedanya anti-hero sama anti-villain? Nah ini pasti banyak yang jadi perdebatan nih pasti nih. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya anti-villain itu ya sama-sama aja sih sama anti-hero. Nah, kalau buat gua perbedaannya adalah satu, perspektif di mana kita ngelihatnya. Di film itu, di series itu. Kalau misalnya di film itu, misalnya si Jack Sparrow ya. Jack Sparrow kan karakter utama, protagonis, ya kan? Ya dia anggapannya hero-nya, tapi kompas moralnya rusak. Makanya anti-hero, bukan pure hero. Nah, kalau misalnya model-model kayak Thanos, Madara gitu ya, atau Killmonger, atau Magneto kita lihat dari perspektifnya para mutan, itu mereka anti-villain. Kenapa anti-villain? Karena mereka itu ya dari kita lihat perspektifnya dari sisi villain. Emang mereka antagonis, emang mereka penjahat. Thanos ya penjahatnya MCU Thanos gitu loh. Walaupun Thanos itu punya niat yang baik, makanya anti-villain sebenarnya. Ya, kalau anti-hero ya perspektif hero. Ya itu gitu aja sih simpelnya sih. Dan kita lihat kayak misalnya ya himpunan aja deh. Himpunan kalian belajar matematika kan himpunan tuh kayak misalnya ada himpunan A, himpunan B gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini ada irisannya itu kan, irisannya. Nah, irisan itu sebenarnya antara anti-hero sama anti-villain tuh di situ. Ini hero, ini villain. Kita lihat sini. Nah, kita lihat nih dia lebih condong kemana? Ya, perspektif hero atau villain, anti-hero atau anti-villain. Nah, sekarang kita bakal cari ya, gue bantuin kalian cari nih. Anti-hero terbaik. Kita bikin top 5-nya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Sebelum kita mulai pembahasan kita ya kali ini, gue pengen kasih tau kalian juga ya. Pasti kalian mau tulis di kolom komentar, bang lu gak usah so lucu deh, lu gak usah imut deh, pakai topi-topi kayak ginian. Gue bukannya mau sok imut ya, tapi emang gue imut. Itu jijik banget ya. Nggak, maksud gue ini dari hadiah dari seseorang gitu, orang yang sangat sayang sama gue. Jadi kita hargai dong, kita pakai gitu kan. Ya udahlah ya, kalau kalian mau bilang so imut, memang saya so imut. Ya tapi ya udahlah, kita langsung masuk aja ya ke top 5. Jadi kalau kalian belum tahu, kita ada di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Ini adalah segmen di mana kita bakal cariin kalian, rekomendasiin kalian film-film atau TV series yang terbaik buat kalian. Contohnya kalau kali ini kan top 5 karakter. Ya kalian lihat aja karakter-karakter ini dari TV series atau dari film apa. Dan itu bisa jadi rekomendasi kalian buat kalian tonton. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke top 5 anti-hero terbaik. Yaitu adalah Deadpool. Ya, ini adalah karakter yang udah obvious banget anti-hero sih. Kayaknya nggak perlu diperdebatkan sih ya. Ini udah jelas banget seorang hero yang memang dia pengen jadi hero. Memang dia pengen jadi the real hero. Lihat aja di film Deadpool ya kan, kayak bahkan si Colossus temennya yang bener-bener hero gitu kan, dia X-Men gitu ya. Dia pengen, ayolah, wait, kamu bisa jadi hero. Dia juga pengen jadi hero, dia juga suka gitu jadi hero si itu kan, si Deadpool gitu. Tapi memang kompas moral ini udah nggak bener. Pertama kalau menurut gue ya karena otaknya itu mungkin karena sel-selnya tuh beregenerasi terus. Kalau kalian tahu Deadpool itu ya, karena memang kemampuan itu regenerasi, makanya sel-sel di otaknya itu beregenerasi terus jadi gila gitu. Maka kalau ada satu kejadian di komik gitu ya,
di komik di mana Profesor X tuh masuk ke otaknya Deadpool, malah Profesor X yang mati. Kenapa? Karena otaknya Deadpool tuh segila itu. Nah ini makanya Deadpool tuh menurut gua ya dia pengen jadi hero, dia pengen berbuat baik. Tapi ya menurut gua dia emang nggak layak aja untuk jadi bener-bener hero karena dia buat senang-senang gitu ya, bahkan dia juga pembunuh bayaran gitu, tentara pembayaran. Ya kalau kalian inget kan di scene-nya Deadpool 1 tuh yang paling unik itu ya, si Colossus ada speech gitu ya, coba kalian cek di YouTube deh, Colossus speech, wih dia pasti ada ngomong kan mengenai bagaimana menjadi seorang hero ya. Hero itu adalah mengenai pengorbanan, sacrifice, save a friend gitu ya, mengenai memaafkan musuhmu. Oh iya, memaafkan musuhmu itu dia bilang kan. Pas dia mau udah lagunya udah kayak heroik gitu, udah mau kayak wah Deadpool bakal jadi superhero, bakal berbuat sesuatu yang benar nih, tidak seperti yang lain gitu, dia bakal jadi nggak jadi tembak. Pas lagu udah begitu itu kocak sih, itu ngakak sih ya. Falls away. The way the world sees us. The way we. Baik lagi, Deadpool is Deadpool. Deadpool ya itu anti-hero yang emang moral udah gak bener gitu ya. Dia membunuh aja. Makanya Deadpool 2 juga ya. Hero tidak membunuh kata Colossus ya. Dia kayak udahlah. Tapi dia tetap punya hati yang baik. Bahkan dia nolongin Russell. Dia mau berkorban buat si Russell gitu di di Deadpool 2 ya. He's a hero but not hero. Jadi anti-hero. Udah jelas ya. Oke, peringkat 4 gue taruh El Profesor. Atau Sergio, ya ini dari series Money Heist atau La Casa de Papel. Udah gue pernah bahas mengenai series La Casa de Papel di top 5 series Netflix terbaik. Kalian coba cek videonya ya. Nah di situ gue udah bahas mengenai Netflix ya, series Netflix ya. Tapi di sini gue pengen bahas dari karakter profesornya ini sendiri. Kenapa dia bisa dibilang anti-hero? Ya jelas-jelas dia itu adalah seorang Robin Hood versi modern. Robin Hood di zaman dulu ya, pemanah ulung yang memang mencuri dari orang kaya dan memberikan kepada si miskin. Ya, itu cerita rakyat Inggris dan diimplementasikan menjadi lebih kompleks ya di kehidupan zaman modern ini. Dan si profesor ini buat yang ngira dia nyuri duit terus dia balikin ke orang-orang di kota, salah. Sebenarnya bukan itu ceritanya. Profesor itu bisa gue bilang itu dia memimpin heist dari timnya Money Heist ini buat nyolong di Bank of Spain. Ya itu yang di kedua sih. Yang pertama itu Royal Mint ya, di Bank Royal itu kan dia cetak uang sebanyak-banyaknya dan sebenarnya nggak dibagi-bagi. Ada sih memang dibagi-bagi, cuman maksudnya kayak ya maksudnya diambil semua sebenarnya duitnya sama ya geng Money Heist ini. Tapi kenapa dia bisa dibilang sebagai Robin Hood? Kenapa dia bisa dibilang sebagai simbol perlawanan? Karena hal yang dilakukan itu sebenarnya nggak sepenuhnya buruk gitu. Dia punya, kalau kalian ingat, nah ini ada satu scene di mana ini menurut gue scene paling penting di series Money Heist. Itu adalah turning point-nya dari si Raquel alias pemimpin kepolisiannya di situ, ceweknya ya. Dia bakal jadi pacarnya si profesor. Jadi Lisbon bakal jadi timnya Money Heist juga. Dulu kan dia polisi, ya. Nah, dia ini proses turning point di mana ketika dia lagi disekap gitu ya, diikat ya kan. Terus habis dirantai, terus habis itu si profesor jelasin, yang gue lakuin ini gak sepenuhnya salah loh, ya. Jadi gini, nah ini juga kebetulan nih, ini gue mau jelasin juga ya. Lah, Bang, kok Bang, tim Money Heist itu kan mencetak duit sebanyak-banyaknya. Lah, kenapa tidak terjadi inflasi di negara Spanyol? Nah, pasti kalian si paling inflasi, si paling pintar, si paling ekonomi langsung bacot di kolom komen. Tapi bagus, itu tandanya otak kalian berproses. Lebih bagus kayak gitu daripada kalian yang cuma diem-diem, oh iya bang, iya gitu-gitu dong. Gua gak suka. Bagus yang kalian lebih berpikir lah meskipun salah kalian ya. Jadi kalau kalian pikir mereka ngambil duit 2,4 kalau nggak salah 2,4 miliar euro kalau nggak salah ya. Terus kalian pikir mereka membuat negara jadi inflasi? Enggak. Kenapa? Karena seperti yang profesor udah jelasin, profesor tuh bener loh. Profesor bilang, Bank Sentral Eropa di tahun 2011 kalau nggak salah tuh, 2011, 12, 13, 3 tahun. Mereka itu melakukan hal yang sama. Mereka itu melakukan yang disebut money printing lah, ya. Dan uangnya kemana? Ke kantong orang-orang kaya, ya. Kapitalisme. Ini makanya kan ini bisa dibilang pergerakan anti kapitalisme.
Gitu. Balik orang kaya yang kena imbasnya siapa ya, rakyat-rakyat itu yang hidupnya begitu-begitu miskin aja, yang kaya makin kaya gitu. Ya itulah yang profesor pengen, ya udah mereka udah melakukan hal yang lebih gila bahkan 2000 kali lipat lebih parah ya cetak duitnya daripada si tim yang dilakukan oleh profesor ini. Jadi mereka 2,4 tuh bukan apa-apa, nggak bakal inflasi gitu. Ya sama-sama aja gitu lah. Mereka cuma pengen bilang ya ini mereka melakukan hal yang lebih parah. Emang kita sepenuhnya salah enggak? Meskipun baik lagi profesor is a anti-hero. Anti-hero maksudnya apa bang? Ya dia melakukan hal yang bisa dibilang sebenarnya bener kok, pemberontakan ya. Makanya Bella Ciao itu kan dari dulu tuh yang anti-fasisme orang Italia zaman dulu kan. Anti Benito Mussolini dulu, pergerakan demonstrasi. Nah ini kan dipakai lagi lagunya demi apa? Ya ini rakyat-rakyat yang kecil-kecil ini malah dukung ke tim perampoknya gitu. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu nih masalah ekonomi gue bahas dikit ya. Jadi kalau misalnya duit ya melakukan money printing itu sebenarnya ada gunanya. Ada gunanya sebenarnya buat apa sih bang? Ya gunanya buat kalau misalnya dicetak lebih banyak lagi duit ya hasilnya kan suku bunga turun. Kalau misalnya suku bunga turun ya perbankan lebih bisa kasih kredit yang mempermudahkan para pengusaha-pengusaha. Terus kalau misalnya pengusaha lebih dipermudahkan artinya adalah karyawan-karyawan perusahaan tersebut dapat gaji yang ya oke gitu loh. Mereka dapat kebutuhan yang mereka perlukan, mereka bisa beli konsumsi, barang konsumsi, dan mereka beli dari para penjual dapat duit dari si pembeli, duitnya dipakai buat modal lagi. Muter gitu. Nah, ini namanya roda perekonomian. Nah, ini singkatnya ini paling dasar lah dari perekonomian gitu. Nah, itu artinya apa? Kan mati kan bodo amat ya. Tapi itu artinya adalah menjaga stabilisasi ekonomi dalam suatu negara. Sebenarnya itu make sense sih ya, apa yang dilakukan profesor mereka gak ada salah aja. Ya kan? Ya perbankan lebih parah lagi tuh Bank Sentral Euro kan waktu itu kan dia udah bilang tuh. Nah, itu makanya gue bilang profesor ya ini injeksi likuiditas kan udah dibilang sama profesor, injeksi likuiditas. Nggak salah lah, dan tapi jangan harap terjadi di Indonesia, karena kalau di Indonesia udah beda lu, rupiah sama euro itu kan nilai tukarnya tinggi, rupiah nilai tukarnya serendah apa. Maaf, tapi memang kebetulannya emang faktanya seperti itu kan. Misalnya ya lu kalau melakukan hal seperti money heist di Indonesia sih tolol banget ya. Ya pasti terjadi inflasi, nanti jadinya kayak apa? Indonesia tahun 1960-an di mana nenek gue pernah cerita uang 1000 rupiah kalau nggak salah ya. Jadi 1 rupiah. Itu kacau banget sih bang. Itu katanya benar-benar kacau loh Indonesia di saat itu ya tahun 1960-an. Ya itu yang terjadi kalau misalnya lo lakuinnya nggak bener, perhitungannya salah. Bisa deflasi atau hyperinflasi gitu. Tapi ya profesor itu udah pasti gue yakin dia melakukan perhitungan dengan sangat-sangat luar biasa tepat dan akurat gitu ya. Jadi bisa dibilang dia anti-hero gitu. Oke, lanjut lagi ke peringkat 3. Gua taruh sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila kasih studio Ancol sih the best banget. Kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Saul Goodman alias Jimmy McGill, dari serial kalau kalian belum nonton Better Call Saul, ini ada di Netflix ya, kalian boleh tonton. Ini adalah bisa gue bilang spin-off-nya Breaking Bad lah ya, the greatest TV series of all time menurut gue Breaking Bad. Menceritakan ya di Breaking Bad kalau kalian tahu ada orang namanya Saul Goodman, pengacaranya si Walter White, si Heisenberg, si Let Him Cook ya, Mr. Let Him Cook. Nah dia pengacaranya ya, bisa bilang kalau di Breaking Bad kan dia villain ya, lebih ke kriminalnya lah. Tapi di Better Call Saul kita dikasih pendaman karakter. Sebenarnya dia dulu siapa sih gitu ya. Dia kan namanya Jimmy McGill dulu. Orang-orang yang biasa kok, memang dia emang suka nipu orang. Tapi ya nggak gimana-gimana banget. Maka development karakternya terasa di sini dan kita lebih mengerti. Oh ternyata Saul Goodman tuh kenapa bisa seperti itu di Breaking Bad, karena di Better Call Saul ini. Dan ya udah jelas lah ya, gue nggak perlu jelasin Better Call Saul kenapa dia anti-hero. Dia itu suka nipu orang, suka bohongin orang, melakukan hal semuanya dengan cara kotor gitu ya. Itu udah bukan hero lagi, melakukan segala cara kan demi keuntungan yang dia mau gitu. Tapi di satu sisi dia juga punya empati, dia punya hubungan emosional dengan kokonya Chuck. Chuck tuh meskipun benci sama dia tetap sayang loh, dikasih selimut ya kan. Ya kan abis itu kalau misalnya waktu inget gak kalau ada satu scene tuh si Chuck itu dia sebenarnya mau jebak Chuck. Tapi karena lampu ya, si Chuck ini kan memang alergi sama lampu gitu ya. Pas dia lampu langsung kolaps gitu, mau pingsan. Dia bisa kabur loh, tapi dia malah tolongin. Itu kan artinya dia punya
emosi gitu. Sama Kim Wexler dia punya, ya meskipun hubungannya agak sulit karena Kim Wexler lebih suci lah istilahnya, lebih positif. Kalau si Saul Goodman udah ngaco gitu ya kompas moralnya. Makanya karena kompas moralnya ini yang bermasalah, nipu orang, padahal dia juga sebenarnya bantu orang juga loh. Di satu sisi dia bantu orang dengan cara yang salah juga. Ya anti hero gitu. Dan luar biasa sih, gue suka banget di Better Call Saul, pendalaman karakternya extraordinary. Bener-bener ini keren banget karakter anti hero yang satu ini. Kita lanjut lagi di peringkat 2. Oke. Ya, sudah gue nyalakan. Tadi sebenarnya gue cut dulu karena inilah ya. Ini kalau kalian pengen beli langsung aja cek di link di bawah. Gue sering bilang. Karena ini bajunya baju gue sendiri nih official. Nih lihat ya. Official Mercedes ngelantur nih. Gue yang gambar semuanya tuh ya. Semuanya kan bisa lihat tuh variasi-variasi bajunya, dan itu semua gue gambar pakai tangan gue sendiri. Kreativitas dari otak gue sendiri. Jadi kalau kalian pengen cek, pengen produknya, linknya udah gue taruh di bawah. Oke? Ya. Oke, kita lanjut lagi ke peringkat 2 ya tadi ya. Peringkat 2 itu gue taruh the one and only Red Hood. Bentar, ini kok bini gue begini. Nah, ini benar ya. Nah, oke, Red Hood ini bisa gue bilang paling paling anti hero ya dia. Ya, kenapa anti hero banget? Karena ya emang dia awalnya hero. Ya, hero siapa bang sebenarnya? Dia Robin. Kalau kalian nggak tahu, Robin generasi kedua. Robin generasi kedua namanya Jason Todd. Dan Jason Todd ini ya dikasih tahu kalau misalnya dia itu mati dibunuh Joker ya, disiksa sama Joker bermalam-malam kalau nggak salah ya, di satu gudang disiksa ya, dihantam-hantam pakai linggis, gila berdarah-darah. Si Batman-nya belum datang sampai akhir detik-detik si Batman mau nyelamatin, motong lagi buru-buru gitu ya. Keburu diledakin ya gudangnya, dikira mati si Jason Todd, ternyata dihidupin lagi pakai Lazarus Pit. Pakai Lazarus Pit, kalau kalian tahu di DC ada yang namanya cairan Lazarus Pit yang warna hijau tuh bisa hidupin orang lagi, Pak. Nah, si Red Hood ya, si Jason Todd akhirnya bisa hidup lagi dan dia mengganti identitas dirinya sebagai seorang Red Hood pakai topeng merah, dan dia di situ ya semua kriminal di kota Gotham dibunuh. Dan ini benar-benar ya, ini pengertian sebenarnya dari anti-hero gitu, yang dari awal dia mempunyai kode etik seperti Batman, dan karena kesalahan Batman, dia jadi seorang anti-hero. Karena kesalahan seorang hero melahirkan seorang anti-hero. Itu cerita yang luar biasa menurutku, development karakternya keren banget. Dari kemunafikan Batman yang punya kode etik, gue gak bakal bunuh orang ya. So gila-gilanya Joker gak bakal gue bunuh. Itu kode etik seorang hero memang bisa. Tapi Batman juga munafik menurutku, dia vigilante juga kok. Dia nyiksa lawan-lawannya juga. Jangan bandingin sama Batman Ben Affleck ya. Kalau Ben Affleck mah emang udah bunuh orang lah, itu udah beda lah cerita lah di universe DCU itu. Cuma ya Batman yang kita tahu kan memang dia punya kode etik nggak bunuh orang. Tapi akibatnya apa? Ya ini akibatnya dia punya musuh baru kan, Red Hood ini. Dan si Red Hood juga menurut gue, ketika kalian inget di scene-nya, jadi kalau kalian nggak tahu Red Hood dari film apa sih bang yang gue bahas? Memang dari komik sebenarnya, cuman yang kita coba bahas dari sini tuh dari filmnya, yaitu Batman Under the Red Hood. Ini film animasi keluaran tahun 2010, dan kalian coba nonton, ini bagus banget filmnya ya. Kalian bisa lihat development karakter seorang Jason Todd nih yang memang merasa kecewa lah sama gurunya, bisa gue bilang kayak bapaknya sebenarnya, bisa gue bilang ya, Bruce Wayne gitu ya. Kita bisa lihat di sini ketika mereka udah berketemuan dan ketika dia udah buka topeng, ya sebenarnya dia bukan kecewa karena Batman telat nyelamatin dia, tapi dia lebih kecewa lagi karena Joker masih belum dibunuh. Si Joker masih belum mati juga, dia kaget lah. Gue udah jadi korban kayak gini, kok lu masih belum bunuh Joker, lu gimana sih? Ya itu namanya munafik ya si Batman ya. Lu lihat aja akibatnya apa. Banyak yang mati karena dia nggak bunuh Joker. Menurut gue agak munafik. Kalau gue jadi Batman, gue udah bunuh. Bodo amat sih, gue bodo amat mau kode etik ya. Orang segila Joker tuh emang harus dibunuh gitu. Kalau Ferdi Sambo aja orang berharap bunuh ya, hukum mati. Masa Joker gak dibunuh? Come on, dia udah bunuh berapa orang men. Hal gila apa yang udah dia lakuin. Dan akhirnya dia mati juga di komik sama Superman. Dan keburu jadi jahat semua ya. Jadi jahat semua gara-gara apa? Gara-gara dia bunuh Lois Lane. Kan itu tolol gitu. Gara-gara Batman. Memang Batman emang suka ngaco sih kadang-kadang. itu di komik. Tapi ya Under the Red Hood kalian bisa tonton ya filmnya. Oke. Sebelum kita lanjut di peringkat 1, gue pengen masukin ke honorable mentions. Seperti biasa, honorable mentions sini gue masukin John Wick. John Wick udah jelas banget, protagonis dari franchise John Wick, udah 4 film. Dan luar biasa sih menurut gue, keren banget dia. Gila, bunuh-bunuhin semua orang. Jadi udah bisa jelas lah anti-hero, orang dia gak peduli dia bunuh-bunuhin orang. Tapi dia punya hati yang baik sebenarnya, kan dia gak sembarang bunuh orang lah. Yang orang yang berusaha bunuh aja, dia aja yang dia bunuh. Gitu anti-hero. Lupin, di series Lupin juga
ya meskipun dia nggak bunuh orang, dia seorang family man, dia punya anak, dia punya istri, dia cinta ya protagonis, tapi ya dia nyolong banyak banget Pak. Memang mastermind-nya dia, jadi dia anti-hero udah jelas. Lando Calrissian dari franchise Star Wars. Bisa gue bilang, ya kalau kalian bilang hero, gue bilang lebih ke anti-hero sebenarnya. Kenapa anti-hero? Ya dia orang yang licik, penjudi, dan dia pernah mengkhianati teman-temannya. Ya kalau kalian inget di Star Wars yang keberapa tuh, gue lupa tuh ya, yang tiba-tiba masuk ke rumah makan, tempat makan udah ada Darth Vader di situ. Ya itu dikhianatin. Menurut gue Lando ini udah jelas anti-hero sih menurut gue ya. Memang lebih orang kira hero, tapi kalau buat gue sih anti-hero. Tapi ada Jack Sparrow juga yang gue udah sempet mention di awal. Jack Sparrow udah jelas banget. Dia orang yang gak peduli apapun selain pokoknya gue pengen ambil kendali terhadap kapal Black Pearl. Cuma tujuannya itu doang ya. Dia mau melakukan segala cara ya dihalalkan sama dia demi mendapatkan kendali atas Black Pearl. Makanya dia tolong sana sini ya, perang sana sini demi itu. Jadi ya anti-hero udah jelas. Harley Quinn bisa gue bilang anti-hero juga sih, meskipun lebih ke arah villain sebenarnya contohnya, cuman karena dia kan ya asistennya Joker ya, partnernya Joker, gila. Kalau Joker kan udah jelas villain. Kalau dia lebih ada moralnya lebih agak ambigu ya. Kalau Joker kan udah pure villain lah, Joker mah gila loh. Kalau Harley kan masih agak ambigu ya, masih agak ngaco kadang-kadang kalau misalnya ada side yang dia bisa dia mau jadi baik gitu ya, dia berubah jadi baik gitu kadang-kadang ya Harley Quinn ya. Dan kita lanjut lagi ya ke nomor 1 anti-hero terbaik sepanjang masa menurut Kelantur, yaitu Itachi Uchiha. Ya. Sekali-sekali kita masuk ke anime ya. Anime ini dari serial Naruto udah jelas banget Itachi. Menurut gue ini the real anti-hero, hero dari balik bayangan. Kenapa anti-hero bang? Kenapa bukan anti-villain? Karena Itachi itu bisa gue anggap ini plot twist ya. Memang dari awal kita anggap dia tuh villain awalnya. Tapi ternyata kita baru dikasih tahu kan pas dia terakhir mati sama Sasuke ya, berantem berdua segila apa tuh lawannya Susanoo lawan Susanoo. Itu kacau sih pertarungannya. Cuman ya menurut gua dari situ itu titik terangnya tuh baru oh ternyata dia itu hero gitu. Tapi hero yang memang sudah membunuh banyak orang ya, jadi dia melakukan ya dia petugas partai lah bisa gue bilang. Ya ini nurut aja sama Hiruzen gitu. Bapaknya Fugaku Uchiha mau melakukan kudeta terhadap Konoha, jadi satu yang terancam itu apa? Masif ya gitu, desa Konoha. Nah klan Uchiha mau mengkudeta yang bisa menghancurkan satu desa. Artinya ya dia harus milih yang lebih, ya inilah kenapa dia hero, karena dia itu memilih yang lebih besar gitu kan ya. Penduduk Konoha lebih besar daripada penduduk klan Uchiha. Jadi ya dia milih yang banyak orang lah, desa Konoha lah. Tetap berpegang pada semangat api yang sudah diturunkan dari si Hashirama, Tobirama, Hiruzen. Nah Hiruzen bilang ke dia, ya lu kalau mau selamatin Konoha ya lu bunuhin. Orang bilang yang bunuh klan Uchiha kan bukan dia, kan Obito. Lu nonton yang bener dulu. Obito tuh cuma bantuin bunuhin aja, bantuin dong. Tapi tetap aja dia bunuh berapa banyak, bahkan papa mamanya dia yang bunuh sendiri. Kalau orang udah ngebunuh bapak emaknya ya udah nggak bisa hero lah, udah nggak bisa lah. Itachi menurut gue udah jelas itu bukan hero. Tapi kalau bilang villain juga awalnya villain, plot twist ternyata dia hero. Kenapa bukan anti villain? Karena ya itu setelah plot twist itu perspektif kita sudah berubah ke arah oh dia itu protagonis. Maksudnya ya tritagonis ya begitulah, maksudnya dia karakter utama lah gitu ya. Dia side yang baik lah di dunia Naruto, bukan side yang jahat gitu loh perspektif kita. Kalau memang dia side kayak Madara kan udah kita anggap sebagai side villain utama kan. Tapi Madara itu anti villain. Kenapa? Karena dia bisa punya niat baik juga. Dia melakukan Mugen Tsukuyomi itu bukan tanpa alasan, demi orang punya kehidupan yang lebih layak, lebih damai kan begitu sebenarnya Madara. Anti villain. Tapi kalau Itachi kita lihat dari perspektifnya hero, makanya ya anti hero. Ya. Menurut gue ini mirip banget sama kalau kalian di Harry Potter kalian nonton, itu sama kayak Severus Snape. Snape itu udah dianggap sebagai awalnya villain, ternyata plot twist. Plot twist dia sebenarnya hero, dikasih plan sama Dumbledore buat bunuh Dumbledore demi buat lawan Voldemort gitu kan. Demi lawan kekuatan utamanya. Ini yang harus dia lakuin. Ya bunuh Dumbledore, berpura-pura pretend to be sosok yang jahat, sosok yang ngeselin gitu sebagai apa guru mata pelajaran apa gue lupa tuh ya kimianya ya kalau nggak salah ya di Harry Potter tuh. Dan mereka kan murid-murid kesel banget tuh, ya kan bahkan dia di tim Slytherin kan, ya tim Slytherin. Jadi kita bilang ternyata plot twist dia orang baik, ternyata dia suka sama mamanya Harry Potter, Lily Potter, dan disitulah dia bisa gue bilang
anti-hero. Cuma bedanya apa? Kenapa Severus Snape bukan anti-hero kalau buat gue? Karena ya menurut gue dia bunuh Dumbledore kan plannya Dumbledore. Jadi ya nggak bisa dibilang anti-hero sih. Tetap hero lah, cuman hero yang terplot twist kan gitu ya. Kalau Itachi emang anti-hero, dia bunuh banyak banget pak. Nggak bisa lah, kita udah nggak bisa bilang dia hero lagi. Dia lebih ke anti-hero. Oke, gitu aja pembahasan top 5 anti-hero dari gue. Kalau ada karakter-karakter anti-hero yang belum gue sebutin, tulis di kolom komen di bawah. Pasti kalian bilang, wah bang, masa Light Yagami kagak disebutin bang? Ya udah, tulis aja di kolom komen pendapat kalian ya. Tapi menurut gue sih ya top 5 ini. Menurut gue top 5 ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini menurut Lantur gitu. Tapi kalau kalian nemuin yang lain, ya karakter ini, karakter itu, silakan. Ya, pasti masih banyak kok. Gue jujur aja banyak lah. Masa gue sebutin semua karakter anti-hero kan nggak mungkin juga. Kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Lantur di Instagram, di TikTok. Dan kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue seputar perfilman, TV series, anime, komik, dan lain-lain, join grup WhatsApp Ngelantur Corps. Linknya udah gue taruh di bawah ya. Oke, kita jumpa di segmen nyari berikutnya. Bye-bye semuanya.